Ya Rifat, kenapa? Jadi itu gua mau cerita nih. Jadi tentang kehidupan gua di sini nih, di masa sekarang gitu. Karena gua juga harus mengikuti kewajiban orang tua, harus mengikuti kewajiban guru, dan saya juga sebagai pengurus di pondok pesantren mendapatkan amanah yang paling berat dari orang tua, khususnya pas 1 MTS. Jadi menceritakan kehidupan kita sekarang. Iya. Jadi nggak perlu dipertanyain dulu gitu. Ketika pas di sekolah, jadi nggak berpikiran, tapi ketika sudah menuju terus menerus yang pas semakin sulit gitu ya. Emang wajar mungkin ya. Insya Allah lah gitu, semoga ketika saya begini dinaikkan dari saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang bikin saya kesel itu ini, saya tidak bisa atau belum bisa membagi waktu dari tersebut gitu. Contoh seperti saya harus ngurus anak-anak dan ngurus tugas saya. Sekarang ini tugas kuliah saya belum selesai. Seperti artikel, seperti bikin proposal, karena di ilmu hadis itu saya sudah mengajukan judul Di buat skripsi. nah itu ya di semester 5 itu Bisa ya? Saya belum gitu. kurang tahu itu mau gimana ketua jurusannya sih, gimana ketua jurusannya. Nah dari situ tuh saya harus bikin proposal. Yang kedua juga harus bikin artikel dengan judul kebaharuan. Cuma alhamdulillah saya sudah mengajukan judul dan di ACC gitu. Cuma itu yang saya belum bikin tuh tugasnya gitu. Tugasnya. Iya, Tinggal kapan? deadline-nya. Iya. Kalau deadline belum ditentuin kapan ngumpulinnya. Cuma saya pengennya mas sekarang gitu, karena ya begitulah gitu. Saya juga harus menjalankan amal dari orang tua, seperti contoh dari anak yang sakit gitu kan. Terus guru saya Abah Haji dan abang itu amal juga harus dilaksanakan, dan saya juga omongan orang tua saya juga sudah dilaksanakan. Dan bagaimana itu? Nah, saya bingung di situ antara saya udah remeng-remeng pengen gimana ya, saya juga pengen dan bagaimana supaya otak saya refresh gitu agar tidak pusing gitu. Pusing. Kalau misalkan saya keluar pondok, anak-anak siapa yang jaga nih? Gitu kan ya. Kalau misalkan saya mentingin anak-anak, nanti takutnya kuliah enggak kekejar sama saya. Kayak gitu. Iya. Kalau misalkan saya, makanya saya tuh ada 3 fokus, ke orang tua, ke guru, dan ke anak-anak. Jika saya fokus dari salah satu, maka 2 akan tertinggal gitu. Makanya saya tidak mau, saya pengen menjadi semuanya itu gitu. Kayak gitu. Jadi semuanya ikut nyatu gitu ya. Jadi semuanya rata gitu sama saya kerjakan. Cuma saya kurang mampu di situ tuh. Kan saya juga main lemah doik gitu ya. Udah sulit banget gitu. Saya minta resolusi gini itu ya. Saya belum menjalani, tapi saya belum bisa. Mungkin saya kurang sabar mungkin lah itu. Dalam menghadapi cobaan ini gitu. Tapi apa namanya? Kan kita kan di sini ngurus jadi banyak ngurus satu MTS kan. Tapi itu sendiri apa berdua? Nah, sebenarnya pengurusnya itu ada berdua yang intinya. Cuma ada pembantunya dari kelas 2 Alia. Itu sebanyak 7 orang. Cuma untuk pengurusnya 1 lagi dan 7 orang itu kurang aktif dalam kepengurusan. Dalam mantau anak-anak dulu ya. Jadi mereka itu masih memikirkan diri masing-masing. Contoh seperti yang sakit masih didiamkan. Seperti jadi minimal lah kawain atau seperti udah makan belum, udah minum apa belum. Nah itu sebenarnya. Atau mereka itu butuh yang namanya apa ya? Jadi pengurus dengan anak-anak harus ada yang namanya pendekatan. Jika kalau misalkan pengurus dan atau sudah ada pendekatan, maka mereka juga ketika ada keluhan ke kita. Nah, itu yang mau saya seperti itu. Saya senang banget kalau misalkan ada seorang santri ngadu kepada saya gitu, ini benar itu. Gitu. Jadi jangan sampai langsung ngadu ke orang tua. Itu yang saya pikirkan kembali gitu, kan gitu. Kayak gitu. Sebenarnya saya juga nggak apa-apa lah. Pendekatannya kayak itu dia, kita ke santri sakit, kitanya udah makan apa belum. Kalau misalkan ya santri itu udah ngerasa dekat sama kita ya, jadi enak. Jadi kita itu bagaikan kayak kakak sendiri, kayak orang tua sendiri lah gitu lah. Karena orang tua juga sudah menitipkan kepada kita, maka kita kan tanggung jawab ini di sini kan ya. Tanggung jawab dunia akhirat lagi lah gitu. Atas santri gitu. Atas satu MTS lah semuanya dulu. Cuma
yang saya bingung lagi itu kenapa gitu di dalam kepengurusan di Istiqomah tidak satu frekuensi, tidak satu pemikiran, itu yang saya bingungkan. Ya. Hal itu mengharuskan gitu. Tapi apa pengurus itu yang 1 sama yang 7 itu bergeraknya bagi apa di sini? Kalau misalnya gue ngebantu apa-apa, sedangkan yang itu yang dipilih bukan sama apa? Iya. Jadi sebenarnya gini, mereka itu bergerak karena disuruh dong oleh saya. Udah cepet dong. Kalau misalkan nggak disuruh nggak bakal gerak gitu. Diam aja. Iya. Nggak ada. Maksudnya intinya mah mereka itu belum ada kepeduliannya. Intinya mah begitu. Jadi mereka itu belum ada kepeduliannya kepada anak-anak gitu. Jadi mereka itu masih memikirkan diri masing-masing. Gitu kan. Jadi seperti itu aja ada kesimpulannya, nggak perlu yang lain. Mau mereka mau bagian keamanan, mau bagian pendidikan ya kalau misalkan nggak ada peduli mah nggak bakal jalan. Capek bener ya. Tapi tugas kuliah juga agak sedikit terbengkalai gitu ya. Kalau kuliah itu sebenarnya bisa gitu kan. Cuma saya itu kenapa ya ngerjainnya langsung ini kayak seperti anak-anak sakit gitu. Saya juga harus ngurusin gitu. Dan saya juga nggak bisa. Intinya gini, saya itu belum bisa membagi waktunya gitu. Kayak gitu tuh susah banget gitu membagi waktunya gitu kan. Ngerjain tugas gitu. Kalau malam kadang saya ngantuk gitu kan, nggak kuat, saya begadang juga kan. Nah, itu yang saya pikir itu. Dan saya juga kasihan ke orang tua saya, kalau misalkan saya nggak lulus kuliah, orang tua saya berbayaran, saya UKT 3.200.000, makanya saya benar-benar gitu, pikiran banget gitu di situ tuh. Anak-anak juga harus kan, masa saya dikasih amanah saya mengkhianati gitu. Tapi udah maksudnya dari Rifat sendiri udah salah satu gitu kerja misalnya ya apa kewajiban di pondok nih ngurus anak beres ntar baru ngerjain tugas. Nah sebenarnya itu tip bukannya apa-apa tip, jadi ngurus anak-anak itu bukan satu beres, jadi setiap ada masalah satu pasti timbul yang lain lagi. Itu yang saya ingin. Contoh seperti anak yang sakit nih ada di kamar saya nih, nanti udah sembuh nih pasti ada lagi yang sakit itu. Karena kenapa saya langsung bawa ke kamar saya yang sakit, karena kalau misalkan di kamar dia takut tidak terpantau oleh pengurus yang sudah saya tanggung jawabkan. Sedangkan pengurus yang sudah saya tanggung jawabkan itu susah, tidak ada kepedulian. Jadi saya bilang kan mereka itu masih mempedulikan diri masing-masing kayak gitu. Yang saya pikirkan itu, saya tuh pengen banget gitu jadi pengurus yang satu frekuensi, satu pemikiran dengan saya, atau yang menurut dengan saya lah gitu lah, dengan yang rajin, dengan yang peduli gitu. Pengen gitu saya, tapi susah banget itu. Saya juga pengen keluar dari ponpes, cuma saya harus mengganti dulu pengganti saya siapa. Benar kayak gitu. Karena kenapa, kalau misalkan nggak ada pengganti gitu nantinya yang seperti saya, cuma susah gitu nantinya, takut berbeda gitu dalam pengurusan gitu. Bukan saya sombong apa bukan gitu. Karena saya disuruh gitu mencari saya paham. Kayak gitu. Karena kan anak baru mah kan kalian contoh seperti yang belum bisa ngaji, yang masih polos, yang masih memikirkan orang tua, itu kan butuh ayoman dari seorang pengurus. Butuh kayak kalau kata ayam teh begini, apa namanya, telurnya itu harus diakep terus gitu ya, sama diakep sama induknya gitu ya. Kalau misalkan nggak selalu diakep sama induknya, itu telur kalau bahasa kita emang bakal apa ya, calang gitu ya. Seperti itu. Makanya emang anak-anak itu harus butuh yang namanya ayoman dari kita, kasih sayang, dan kita juga harus ada pendekatan supaya mereka tuh nyaman dengan kita itu. Kayak seperti itu tuh. Yang berat ya, yang pertama yang kuliah, orang tua ya di sini, ya itulah benar-benar permasalahan pengurus kalau banyak. Cuma nggak ada yang bantu, karena kalau dibantu harus ada suruhan ditahan. Iya. Susah memang. Jika emang ini jalan dengan pengurusan, insya Allah bisa gitu. Walaupun saya nggak ada seminggu di jalan, kalau misalkan dari kelas bawahnya, ada kelas saya tuh kelas 2 yang sudah saya tanggung jawabkan, itu ada kepedulian gitu. Itu mereka itu berhubung mereka tidak ada kepedulian, harus dengan saya waktu malam juga gitulah. Ya begitulah, waktu malam juga sama saya suruh tugaskan, suruh beres-beres asrama, tapi nggak ada satupun yang mantau yang peduli gitu. Semoga Rifat tetap semangat, intinya tetap kuncinya satu, sabar, juga ikhlas, dan juga penting apa bisa bagi waktu, yang penting istirahat
ngurus santri, misalkan santri yang ada sakit juga Rifat ngerjain kewajibannya, itu tugas kuliah. Adapun nanti lagi ngerjain tugas kuliah, mau di sini pondok ada yang sakit santri ya, ditelepon sama orang tua suruh pulang, karena itu yang penting juga. Kalau saya gini kalau saya, jadi kalau ada santri yang sakit, saya tuh nggak mau ngizinin pulang dulu, tapi saya tuh berusaha untuk ngurus dulu gitu. Iya. Nah maksudnya apa? Ya buat apa sih saya pengurus itu? Masa saya nggak ngurus tiba-tiba ada yang sakit langsung pulang aja? Nggak gitu lah konsepnya gitu kan ya. Maksudnya, jadi konsep saya itu menurut santri itu gini, ketika ada santri yang sakit gitu, usahakan sama saya tanya dulu udah makan belum, udah berobat belum. Nah kita usahakan tuh selama 3 hari tuh kita itu pantau dia selama 3 hari, atau dia nggak mau makan ya sesuatu kan apa gitu ya. Jangan mikirin dia takutnya dibully sama orang lain tuh gara-gara dia sakit dia di alam, jangan gitu mungkin. Tapi itu rasa kasih kita kepada seorang santri tersebut. Ketika santri itu misalkan sama kita sudah diurus 3 hari, misalkan contoh seperti sakit panas belum turun-turun aja misalkan panasnya, nah baru kita hubungi orang tua. Itu masalah seperti itu. Jadi dia mah terlibat mungkin jadi apa ya, ada hikmahnya di balik semua ini Ya, Rifat nanti apa namanya tugas kuliah jadi ngurus anak-anak santri kelas 7 MTS dan juga orang tua. Ini misalnya maksud saya gini, jika Rifat ada tugas kuliah terus ada pengurus anak santri juga, dan satu lagi ada telepon dari orang tua, itu yang paling penting telepon dari orang tua misalnya suruh pulang karena kewajiban kita juga. Dan kebetulan misalkan lagi senggang ya waktu telepon ini segala macam, kita ya nugasin ke satu orang itu untuk supaya ntar nih gua lagi ngerjain tugas dulu kuliah, tolong pantau si ini sakit nih, atau enggak kalau nggak ada ya udah suruh datang kamar Rifat sambil kerjain tugas beres sih. Kan itu udah itu mungkin cerita dari saya kalau bisa dari saya ya, mau doanya aja lah gitu ya. amin. Semoga saya selalu istiqomah dan selalu bersama di pernikahan. Lancar semuanya Rifat. Oke. Makasih ya Rifat. Ya.